wabarakatuh. Kembali lagi dan kakak dalam pembelajaran matematika. Nah, pada kali ini kita akan belajar tentang membandingkan bilangan pecahan. Sebelum kita memasuki pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, gimana kabarnya hari ini? Kakak harap kabar kalian di rumah baik-baik saja. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam materi. Nah, membandingkan bilangan pecahan. Apa itu bilangan pecahan? Nah, bilangan pecahan merupakan bilangan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Nah, misalkan A per B. Nah, A-nya itu adalah pembilang, B-nya itu adalah penyebut. Nah, dalam kegiatan ini, kalian akan diajak untuk memahami suatu bilangan pecahan. Setelah memahami materi tersebut, diharapkan kalian bisa membandingkan dua bilangan pecahan atau mengurutkan beberapa bilangan pecahan. Oke, langsung saja masuk ke contoh yang pertama. Dalam suatu acara ulang tahun, undangan yang datang dibagi menjadi 4 kelompok untuk menikmati kue tar berbentuk lingkaran dengan ukuran yang sama. Nah, kue tar tersebut sudah dihidangkan pada setiap meja kelompok, yaitu meja A, meja B, meja C, dan meja D. Nah, kue tersebut dibagi sama rata kepada anak yang menghadapi suatu meja. Setiap undangan yang datang boleh memilih duduk di bangku meja manapun. Nah, Adit adalah undangan terakhir yang datang di acara tersebut. Adit melihat bangku meja A sudah ada 6 anak, meja B ada 7 anak, meja C ada 8 orang anak, dan meja D ada 9 orang anak. Nah, yang ditanyakan adalah apabila Adit memilih bergabung di bangku meja B, apakah banyak bagian kue yang akan didapatkan oleh Adit akan sama dengan anak yang memilih meja yang mana? Nah, jelaskan. Kemudian B, jika Adit ingin mendapatkan bagian kue yang paling banyak di antara keempat meja pilihan, meja manakah yang seharusnya Adit pilih? Nah, jelaskan. Oke, kita jawab pertanyaan yang pertama, yang A. Nah, jadi tadi kan ada 4 meja, meja A, meja B, meja C, meja D. Di mana meja A ada 6 orang anak, meja B 7 orang anak, meja C ada 8 orang anak, meja D ada 9 orang anak. Nah, Adit tadi memilih bergabung ke dalam meja B. Maka total jumlah anggota di meja B ada 8 orang. Lalu dengan meja manakah yang sama? Ya, dapat kita lihat dengan meja C, yaitu sama-sama pada 8 orang. Nah, maka satu kue tar itu dibagi jadi 8 orang. Jadi satu kue tar dibagi 8 orang. Kemudian yang soal B tadi, agar supaya Adit mendapatkan kue yang banyak, dia harus memilih meja mana di antara 4 meja tadi. Tentunya kita pilih yang paling dikit anggotanya. Nah, di antara 4 meja tadi, yang paling dikit anggotanya itu yaitu meja A. Yaitu 6. Nah, maka Adit masuk ke dalam meja A. Jadi total anggota dari meja A ada 7 orang. Maka satu kue itu dibagi dengan 7. Nah, kenapa kada milih D? Karena pada meja D itu anggotanya paling banyak 9 orang. Maka satu kue itu dibagi untuk 9 orang. Nah, oke, lanjut. Nah, bagaimanakah menyatakan A banyak kue yang tersisa, B banyak air dalam gelas, C panjang potongan kain? Oke, yang pertama, A banyak kue yang tersisa. Nah, kue dibagi menjadi 4 bagian yang sama. Nah, 1 diambil. Nah, maka yang tersisa 3 bagian. Yang ditanyakan adalah banyak kue yang tersisa. Nah, sehingga banyak kue adalah 3 dari 4 bagian kue, atau 3 per 4 bagian kue. Karena sisa kuenya ada 3, maka 3 dari 4 bagian. Kemudian banyak air dalam gelas. Nah, dapat kita lihat di air dalam gelas itu sebanyak
3 ya, di angka 3 banyaknya. Jadi tinggi gelas itu kan dibagi menjadi 5 bagian sama. Bagian yang tersisa di dalam gelas adalah 3 dari 5 bagian. Nah, jadi sehingga banyak air adalah 3/5 bagian. Oke, kemudian panjang potongan kain. Nah, panjang kain dibagi menjadi 3 bagian sama. Panjang kain yang tersisa adalah 2 dari 3 bagian, sehingga panjang kain adalah 2/3 potongan kain. Nah, dapat kalian lihat di gambar, kan ada 3 bagian kain yang tapi ada 2 potong. Satu potongnya itu terdapat 2 bagian dan satu potongnya itu cuma 1 bagian. Nah, jadi ada 2 potong kain dari 3 bagian. Oke, aku harap kalian sudah paham ya. Kemudian ilustrasi pecahan. Nah, dapat kita lihat 1/4 itu dapat diilustrasikan seperti gambar di layar. Nah, itu karena warna yang berwarna ada 1 dari 4 kotak-kotak. Nah, jadi 1/4 itu adalah 1 dari 4 bagian kotak-kotak. Nah, yang segitiga ini juga sama, 1 warna segitiga dari total semua segitiga itu jumlahnya ada 4, 1, 2, 3, 4. Nah, 4/12 juga sama, yang berwarnanya ada 4 dari total semuanya ada 12 segitiga siku-sikunya. Nah, 5/12 juga sama, dapat kalian lihat, dan 2/6 juga sama. Oke, langsung. Nah, bilangan pecahan 2/4, 3/6 dapat dinyatakan dalam pecahan lain yang relatif senilai, yaitu setengah. Kenapa? Misalkan tuh 2/4 itu senilai dengan setengah. 2/4, 2-nya kita bagi 2, 4-nya kita bagi 2, hasilnya juga setengah. 2 bagi 2, 1, 4 dibagi 2, 2. 3/6 juga sama, 3 dibagi 3, 1, 6 dibagi 3, 2. Nah, coba kalian perhatikan gambarnya. Nah, itu kan ada warna kuning sama warna putih dari dua bagian. Nah, jadi setengah itu adalah 1 warna kuning dari 2 bagian. Itu sama dengan 2/4. Nah, warna kuning tadi dibagi menjadi 2 bagian. Padahal kan sama saja sama yang digambar yang satu itu, 2/4. Nah, kemudian 3/6. Nah, misalkan A, B, C, dan D adalah bilangan bulat dengan B dan D itu tidak sama dengan 0. Artinya B dan D itu tidak sama dengan 0. Nah, misalkan pecahan A per B, nah B-nya itu tidak sama dengan 0, itu equivalent atau senilai dengan C per D. Jika A dikali D itu sama dengan C dikali B. Nah, contoh A per B nya misalkan 2/4, C per D nya 3/6. A dikali D sama dengan C kali B. A nya berapa tadi? A nya 2, B nya 6, sama dengan 3 dikali 4. Nah, 2 dikali 6, 12, 3 kali 4, 12. Sama kan hasilnya? Nah, jadi untuk mengetahui apakah pecahan ini senilai dengan pecahan yang satunya, dapat kita lakukan dengan mengalihkan. A dikali D sama dengan C dikali B atau dikali silang juga sama. Apakah sama hasilnya? Jika sama hasilnya, maka pecahan itu senilai atau equivalent. Oke. Nah, selanjutnya membandingkan 2 bilangan pecahan. Tentukan bilangan yang lebih besar antara 3/4 dengan 2/3. Nah, jadi langkah yang pertama kita lakukan itu adalah untuk membandingkan 2 bilangan pecahan. Kita samakan dulu penyebutnya. Nah, kalian mesti ingat penyebutnya mana? 3/4 penyebutnya adalah yang 4, 2/3 penyebutnya itu 3. Jadi kita samakan penyebutnya dengan cara kita kalikan, bisa 4 dikali 3, 12. Jadi penyebutnya itu 12. Nah, untuk mendapatkan angka 9, nah 12-nya itu kita bagikan dengan 4. Nah, setelah dibagikan dengan 4, 12 bagi 4, 3. Nah, 3 dikali
dengan yang ada di atas 4 itu. Nah, 3 dikali 3 9, maka dapatlah 9. Begitupun yang satunya juga, 12 dibagi 3 sama dengan 4. 4 dikalikan dengan 2, maka hasilnya adalah 8. Nah, jadi untuk membandingkan dua bilang pecahan itu, yang langkah pertama yang kita lakukan adalah menyamakan penyebutnya. Oke. Jadi 3/4 itu lebih besar dari 2/3. 9/12 itu lebih besar dari 8/12. Nah, dapat kita lihat yang di atasnya 9 sama 8 ya. Lebih besar 9 daripada 8. Oke. Kemudian bilangan manakah yang lebih besar antara 2013 per 2014 dengan 2015 per 2016. Nah, sebelum kita menentukan hasilnya, coba perhatikan contoh berikut. Nah, setengah itu kurang dari 3/4. Kenapa? Karena setengah itu sama dengan atau senilai dengan 2/4 yang tadi kita bahas. Setengah itu senilai dengan 2/4. Nah, 2/4 kita bandingkan dengan 3/4 coba. Itu penyebutnya sudah sama kan? Tadi untuk membandingkan dua pecahan itu penyebutnya harus sama dulu. Nah, kalau sudah sama, kita lihat di atasnya 2 dan 3 itu apakah lebih besar 2 atau 3? Lebih besar 3. Jadi 2/4 itu kan kurang dari 3/4, atau 3/4 itu lebih besar dari 2/4. Nah, dari membandingkan senilai tadi dapat kita lihat bahwa setengah itu kurang dari 3/4. Oke. Kemudian 2/3 kurang dari 4/5. Kenapa? Karena 2/3 itu senilai dengan 10/15. 10/15. Nah, sedangkan 4/5 itu senilai dengan 12/15. Ya kan? 4 dikali 3 12, 5 dikali 3 15. Nah, kita lihat atasnya penyebutnya sudah sama, 10 sama 12. 10 sama 12 lebih besar yang 12. 12/15 itu tadi kan senilai dengan 4/15. Jadi 4/15 itu lebih besar dari 2/3, atau 2/3 itu kurang dari 4/15. Selanjutnya 3/4 kurang dari 5/6. Kenapa? Karena 3/4 itu senilai dengan 9/12. 5/6 senilai dengan 10/12. Dikali 9, 4 kali 3 12. Sedangkan 5/6, 5 kali 2 10, 6 kali 2 12. Nah, 9 dengan 10 lebih besar dengan 10. Jadi 10/12 itu lebih besar dari 9/12. Jadi 3/4 itu kurang dari 5/6, atau 5/6 lebih besar dari 3/4. Nah, dari contoh yang 3 ini dapat kita lihat bahwa yang paling besar itu misalkan setengah dengan 3/4 tadi. Nah, 1 lawan 3 kan pembilangnya dari atasnya 1 dan 3, lebih besar 3. Penyebutnya lebih besar 4, lebih besar dari 3/4. Nah, dari sana sudah dapat kita lihat bahwa kalau pembilang dan penyebutnya lebih besar dari pembilang dan penyebut yang lain, maka itu adalah yang paling besar. Nah, dengan mengamati pola bilang tersebut, kita mengarah pada kesimpulan bahwa 2015 per 2016 itu lebih besar dari 2013 per 2014. Sampai di sini dapat dipahami tentang membandingkan dua bilangan pecahan. Nah, jadi untuk membandingkan dua bilangan pecahan tadi, yang pertama kita lakukan adalah menyamakan penyebutnya. Setelah sama penyebutnya, kita lihat pembilangnya mana yang lebih besar. Oke. Lanjut. Nah, dengan menggunakan tanda sama dengan atau kurang dari atau lebih dari, bandingkan pecahan berikut. Soal yang pertama yang A, 2/A dengan 3/A. Nah,
A adalah bilangan bulat positif. Jadi A itu adalah bilangan bulat positif. Masih ingat bilangan bulat positif apa saja? 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Bilangan bulat positif. Nah, kita misalkan A-nya itu adalah 4. Nah, jadi 2/4 dengan 3/4. Nah, penyebutnya sudah sama, 4. Kita lihat pembilangnya 3 dan 2, mana yang lebih besar. Nah, 2 dan 3 itu lebih besar dari 3. Jadi 2/4 itu kurang dari 3/4 atau 3/4 lebih besar dari 2/4. Kemudian yang B. Nah, B adalah bilangan bulat negatif. Nah, jadi misalkan B-nya itu adalah negatif 3. Jadi 4/-3 dengan 5/-3. Mana yang lebih besar? Lebih besar 4/-3. Kenapa ada 5? Nah, masih ingat, semakin ke kiri nilai itu semakin kecil, semakin ke kanan nilai itu semakin besar. 4 dengan 5, mana yang lebih ke kiri? Lebih ke kiri 5 kan? Jadi 5 itu lebih kecil, sedangkan 4 lebih besar dari 5. Itu negatif ya. Jadi 4/-3 itu lebih besar dari 5/-3. Kemudian yang C. Nah, C dan D adalah bilangan bulat positif dengan syarat C-nya itu lebih besar dari D. Kita misalkan C-nya itu 5. Tadi C-nya itu harus lebih besar dari D. Berarti D-nya misalkan 4. Nah, 2/5 dengan 2/4 lebih besar yang mana? Oke, karena penyebutnya belum sama, kita samakan dulu penyebutnya, yaitu 5 kali 4 20. Jadi sama-sama 20 penyebutnya. Untuk mendapatkan nilai di atasnya atau pembilangnya, 20 kita bagikan dengan 5, hasilnya ada 4. 4 dikalikan dengan 2 maka 8. 8/20. Kemudian yang satunya 20 dibagi 4 sama dengan 5. 5 dikalikan dengan 2 sama dengan 10. 10/20. Nah, 8/20 dengan 10/20. Nah, dapat kita lihat bahwa 8/20 itu kurang dari 10/20. Oke, sampai di sini apakah kalian sudah mengerti atau ada yang ingin ditanyakan? Oke, nah ini ada latihan kerjakan di rumah. Ada 2 soal, bisa kalian baca dan pahami. Oke, jadi kesimpulannya pada kali ini, pecahan itu adalah pecahan yang terdiri dari pembilang dan penyebut A per B. A-nya itu adalah pembilang, B-nya itu adalah penyebut, di mana pembilang itu terdiri dari bilangan bulat, sedangkan B itu terdiri dari bilangan-bilangan asli. Kemudian untuk membandingkan 2 bilangan, langkah yang pertama kita lakukan adalah menyamakan penyebutnya. Baru kita bagi dengan penyebut yang terdahulu, lalu kita kalikan yang di atasnya. Oke, sampai di sini pertemuan kita pada kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.